Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kerajaan Islam di Jawa. Nah, kali ini kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Kalimantan dan Sulawesi. Baik, pertama kita akan menunjukkan terkait bukti adanya kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Yang pertama yakni bukti adanya kerajaan Islam di Kalimantan dibuktikan dengan keberadaan Masjid Agung Sambas atau nama resminya yaitu Masjid Jami Keraton Sambas. Adalah masjid yang berada di kompleks Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syaifuddin II tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Kedua, bukti adanya kerajaan Islam di Sulawesi yakni bisa ditujukan melalui Masjid Bau-Bau yang ada di Sulawesi Tenggara. Masjid Agung Keraton ini dibangun pada tahun 1712 Masehi. Pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-19, masjid ini merupakan tempat pusat kegiatan lembaga kesultanan di bidang keagamaan dan para perangkatnya. Nah, kali ini kita akan menunjukkan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Di samping Sumatera dan Jawa, ternyata di Kalimantan juga terdapat beberapa kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam loh. Apakah kamu sudah mengetahui nama-nama kerajaan Islam yang tumbuh di Kalimantan? Di antara kerajaan Islam itu adalah Kesultanan Pasir, Kesultanan Banjar, Kesultanan Kota Waringin, Kerajaan Pagatan, Kesultanan Sambas, Kesultanan Kutai Kartanegara, Kesultanan Berau, Kesultanan Sambaliung, Kesultanan Gunung Tabur, Kesultanan Pontianak, Kesultanan Tidung, dan Kesultanan Bulungan. Selanjutnya, di daerah Sulawesi juga tumbuh kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi tidak terlepas dari perdagangan yang berlangsung ketika itu. Berikut ini adalah beberapa kerajaan Islam di Sulawesi. Di antaranya yaitu Goa Talo, Bone, Wajo, dan Sopeng, dan Kesultanan Buton. Dari sekian banyak kerajaan-kerajaan itu yang terkenal antara lain Kerajaan Goa Talo, dan kerajaan inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, serta Kesultanan Banjar. Terkait materi tentang kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi secara garis besar yakni sebagai berikut. Pertama, proses Islamisasi di Kalimantan. Kedua, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Tiga, proses Islamisasi di Sulawesi. Empat, perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Lima, perjuangan dan ketokohan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Baik, materi yang pertama yakni proses Islamisasi di Kalimantan. Situasi politik di daerah Kalimantan Selatan menjelang masa kedatangan Islam dapat kita ketahui dari Hikayat Banjar. Kerajaan yang bercorak Indonesia Hindu di Kalimantan menjelang kedatangan Islam berpusat di Nagara Dipa. Daha dan Kahuripan terletak di hulu Sungai Nagara di daerah Amuntai kini. Menjelang kedatangan Islam ke daerah itu, kerajaan yang disebut Nagara Daha diperintah Maharaja Sukarama. Setelah meninggal, ia digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Tetapi beberapa tahun kemudian timbul perpecahan dengan Raden Samudra, yakni cucu Maharaja Sukarama, yang lebih berhak atas tahta kerajaan. Raden Samudra sejak kecil mengasingkan diri dan setelah dewasa ia dinobatkan sebagai Raja Banjar oleh Pati Masih
Balita, Muhur, Kuin, dan Balitun. Kerajaan Banjar yang terletak di daerah pantai dengan Nagara Daha yang terletak di hulu sungai kemudian berperang. Hikayat Banjar selanjutnya menceritakan bahwa Pangeran Samudra meminta bantuan kepada Raja Demak dengan perjanjian untuk menganut agama Islam beserta rakyatnya. Lalu, dengan bantuan tentara Demak, kerajaan Nagara Daha dikalahkan dan Pangeran Tumenggung tunduk kepada Raden Samudra. Sejak itulah kerajaan Banjar mengalami perkembangan dan daerah-daerah lainnya tunduk kepada Banjar, sehingga Islam sudah memasuki daerah Kalimantan dan sudah dalam berbentuk kerajaan. Dikatakan pula dalam Hikayat Banjar bahwa orang yang mengajarkan Islam kepada Raden Samudra dan patih-patinya adalah penghulu dari Demak. Setelah masuk Islam, Raden Samudra mendapat gelar baru, yakni Sultan Suryanullah, yang diberikan seorang Arab. Menurut E.E. Kensi, Islamisasi di daerah Banjarmasin itu terjadi kira-kira tahun 1550 Masehi. Selanjutnya, setelah tadi sudah membahas terkait proses Islamisasi di Kalimantan, kita memasuki materi yang kedua, yakni perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Baik, kerajaan Islam di Kalimantan yang akan kita bahas kali ini yakni Kerajaan Banjar atau yang lebih dikenal dengan Banjarmasin, Kalimantan. Nah, kali ini kita akan membahas kehidupan politik terlebih dahulu. Sejak pemerintahan Sultan Suryanullah, Kerajaan Banjar atau Banjarmasin meluaskan kekuasaannya sampai Sambas, Batang Lawai, Sukadana, Kalimantan Tengah sekarang, Kalimantan Barat, Kota Waringin, Kalimantan Tengah sekarang, Sampit, Madawi, dan Sambangan. Sebagai tanda daerah takluk, biasanya pada waktu-waktu tertentu, kerajaan-kerajaan tersebut mengirimkan upeti kepada Sultan Suryanullah selaku Sultan Kerajaan Banjarmasin. Setelah Sultan Suryanullah wafat, ia digantikan oleh putranya, putra tertuanya dengan gelar Sultan Rahmatullah. Ketika menjabat sebagai raja, ia masih mengirimkan upeti ke Demak, yang pada waktu itu sudah menjadi kerajaan Pajang. Setelah Sultan Rahmatullah yang memerintah kerajaan Banjarmasin ialah seorang putranya yang bergelar Sultan Hidayatullah. Pengganti Sultan Hidayatullah ialah Sultan Marhum. Sultan Marhum Panembahan atau dikenal dengan gelar Sultan Mustain Billah, yang pada masa waktu pemerintahannya berupaya memindahkan ibu kota kerajaan ke Amuntai. Ketika memerintah pada awal abad ke-17, Sultan Mustain Billah ditakuti oleh kerajaan-kerajaan sekitarnya dan ia dapat menghimpun lebih kurang 50.000 prajurit. Demikian kuatnya kerajaan Banjar sehingga dapat membendung pengaruh politik dari Tuban, Arosbaya, dan Mataram dari Jawa, di samping menguasai daerah-daerah kerajaan di Kalimantan Timur, Tenggara, Tengah, dan Barat. Pada perkembangan selanjutnya, awal abad ke-17 Banjarmasin kedatangan pihak Belanda. Kerajaan Banjar sejak pengaruh Belanda, politik monopoli perdagangan masuk di Kalimantan Selatan hingga terus terjadi perselisihan baik dengan pihak Belanda maupun di lingkungan kerajaan sendiri.
hingga abad ke-19 pada masa pemerintahan Sultan Adam. Perselisihan ini terus terjadi. Sejak wafatnya Sultan Adam pada 1 November 1857, pergantian sultan-sultan mulai dicampuri oleh kepentingan politik Belanda, sehingga terjadi pertentangan-pertentangan antara keluarga raja, terlebih setelah dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh Belanda. Perlawanan-perlawanan terhadap Belanda terus-menerus dilakukan, terutama antara tahun 1859 sampai 1863 Masehi, antara lain oleh Pangeran Antasari, Pangeran Demang Leman, Haji Nasrun, dan lainnya. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda itu sebenarnya terus dilakukan sampai tahun-tahun selanjutnya, yakni perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Kesultanan Banjarmasin. Kehidupan ekonomi Banjarmasin yang terletak di muara sungai memungkinkan kapal-kapal besar dapat berlabuh di kota, sehingga berkembang sebagai kerajaan maritim. Beberapa hasil dari kerajaan Banjar yang menjadi barang dagang penting yakni antara lain lada, kapur barus, intan, batu bazoar, dan kayu. Baik, selanjutnya adalah perkembangan kehidupan sosial budaya Kesultanan Banjar. Pada abad ke-17, di kerajaan Banjar ada seorang ulama besar yang bernama Muhammad Arsyad Ibnu Abdullah Al-Banjari. Lahir di Martapura atas biaya kesultanan masa Sultan Tahlilullah, pergi belajar ke Haramain selama beberapa tahun. Sekembalinya dari Haramain, ia mengajarkan fikih atau syariah dengan kitabnya Sabil Al-Muhtadin. Ia ahli dalam bidang tasawuf dengan karyanya Kas Al-Ma'rifah mengenai riwayat ajaran dan guru serta kitab-kitab hasil karyanya secara panjang lebar telah dibicarakan oleh Az-Zumardi Az-Zara dalam jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan abad ke-18. Masih membahas kehidupan sosial budaya Kesultanan Banjar. Dalam segi sosial, terdapat kelompok atas yang terdiri dari raja beserta keluarganya atau kaum bangsawan. Keluarga raja lazim disebut kadang haji. Di samping itu, juga dikenal golongan wang haji atau sakaprek. Mereka adalah keluarga yang berasal dari hasil perkawinan dengan anggota keluarga raja. Kelompok yang kedua adalah golongan rakyat umum. Selain itu, di kalangan rakyat terdapat golongan yang memiliki kedudukan tinggi, misalnya Syah Bandar atau para pegawai. Ulasan-ulasan ini hanya salah satu dari kerajaan yang ada di Kalimantan. Kamu dapat mencari informasi lebih mendalam tentang kerajaan Islam lainnya yang ada di Kalimantan. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas proses Islamisasi di Sulawesi. Sulawesi, terutama bagian selatan, sejak abad ke-15 sudah didatangi pedagang Muslim, mungkin dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Pada awal abad ke-16, di Sulawesi banyak sekali kerajaan. Menurut Tome Pires, lebih kurang 50 jumlahnya, yang penduduknya masih menganut berhala. Di antara kerajaan-kerajaan di Sulawesi yang terkenal ialah Goa, Talo, Bone, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Pada abad ke-16, di daerah Goa telah terdapat masyarakat Muslim dan
orang-orang Portugis yang juga telah melakukan hubungan dengan Goa. Hubungan dagang dengan Portugis itu bahkan lebih berkembang setelah Islamisasi di Goa Talo. Meskipun raja-raja di Goa dan Talo telah memeluk agama Islam secara resmi pada tanggal 22 September 1605 Masehi. Baik, selanjutnya Islamisasi di daerah Sulawesi Selatan kita ketahui dari hikayat-hikayat Goa Talo dan Wajo. Islamisasi pada tarikh pertama di daerah kerajaan Goa dilakukan pula dengan cara damai. Hal itu kita ketahui dari hikayat setempat yang antara lain menceritakan bagaimana cara-cara yang ditempuh oleh Mubalik Dato Ribandan dan Dato Sulaimana dalam memberikan ajaran Islam kepada masyarakat dan raja-rajanya. Nama Dato Ribandang telah kita ketahui pula dari hikayat Kutai yang mengatakan bahwa orang alim itu telah ke Kutai bersama-sama Tuan Tunggang Parangan. Tapi ia kembali ke Makassar. Menurut cerita Bugis dan Makassar, Dato Ribandang berasal dari Minangkabau, Sumatera. Sedangkan menurut cerita Jawa, ia adalah murid Sunan Giri dari Jawa. Setelah secara resmi merupakan kerajaan bercorak Islam pada tahun 1665, Goa melakukan perang terhadap Sopeng, Wajo, dan akhirnya terhadap Bone. Kerajaan-kerajaan tersebut secara resmi masuk Islam. Wajo pada tanggal 10 Mei 1610 dan Bone pada tanggal 23 November 1611 Masehi. Nah, lalu bagaimanakah perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi? Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas terkait kerajaan Makassar saja, yakni Goa Talo. Kerajaan Makassar atau Goa Talo. Kerajaan Goa dan Talo merupakan dua kerajaan yang terletak di Sulawesi Selatan dan saling berhubungan baik. Kedua kerajaan tersebut kemudian lebih dikenal dengan Kerajaan Makassar. Makassar sebenarnya adalah ibu kota Goa yang juga disebut sebagai ujung pandang. Selanjutnya, kehidupan politik Kerajaan Makassar. Perkembangan pesat Kerajaan Makassar tidak terlepas dari raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Makassar. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Makassar, di antaranya sebagai berikut. 1. Sultan Alauddin. 2. Sultan Hasanuddin. 3. Raja Mapasomba. Sultan Hasanuddin merupakan raja yang sangat anti terhadap dominasi asing dan menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC. Karena keberanian dan kebesarannya, Hasanuddin terkenal dengan sebutan ayam jantan dari timur oleh orang-orang Belanda. Kekuasaan Kerajaan Makassar terus meluas, bahkan Kerajaan Bone juga dapat dikuasai. Dan pada akhirnya VOC berhasil menguasai Makassar setelah terlibat peperangan dan diakhiri dengan Perjanjian Bongaya tahun 1667 Masehi yang sangat menguntungkan VOC. Perjanjian tersebut mengharuskan Makassar mengakui kedudukan VOC di Makassar dan menyerahkan kekuasaan Bone, Flores, dan Sumbawa. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi masyarakat Makassar. Masyarakat Makassar bertumbuh pada sistem kelautan yang dimilikinya. Makassar yang berkembang sebagai pelabuhan internasional banyak dikunjungi oleh pedagang asing seperti Portugis, Inggris, dan Denmark. Mereka datang ke Makassar melaksanakan kegiatan dalam bidang perdagangan. Pedagang-pedagang Makassar memang memegang peran penting dalam perdagangan di Indonesia, dan mereka menggunakan perahu seperti Penisi dan Lombok, dan ini merupakan khas lokal perahu dari Makassar. Selanjutnya adalah kehidupan sosial masyarakat Makassar.
kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Makassar diwarnai dengan ajaran agama Islam. Mayoritas masyarakat Makassar beragama Islam sampai sekarang. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin, ia sangat giat mengislamkan rakyatnya. Ia memperluas daerah kekuasaan, bukan hanya pada daerah dan pulau di sekitarnya, melainkan juga sampai di bagian timur Pulau Sumbawa dan Lombok. Mereka juga berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan menciptakan lautan untuk semua hambanya. Selanjutnya, kehidupan budaya masyarakat Makassar. Kehidupan budaya masyarakat Makassar sangat dipengaruhi oleh keadaan Kerajaan Makassar yang bersifat maritim. Hasil budayanya seperti alat penangkap ikan dan kapal pinisi. Sampai sekarang, kapal pinisi dari Sulawesi Selatan menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Di samping itu, masyarakat Kerajaan Makassar juga mengembangkan seni sastra, yaitu kitab lontar. Ulasan-ulasan tadi hanya salah satu dari kerajaan yang ada di Sulawesi. Kamu dapat mencari informasi lebih mendalam tentang kerajaan Islam lainnya yang ada di Sulawesi. Oke, materi yang kelima yakni perjuangan dan ketokohan Sultan Hasanuddin dari Makassar. Dalam sejarah kerajaan Goa, perlu dicatat tentang sejarah perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik dan ekonomi Kompeni VOC, yaitu Kompeni Belanda. Semula, VOC tidak menaruh perhatian terhadap kerajaan Goa Talo yang telah mengalami kemajuan dalam bidang perdagangannya. Berita tentang pentingnya kerajaan Goa Talo didapat setelah kapal Portugis dirampas oleh VOC pada masa Gubernur Jenderal Cipikon di dekat perairan Malaka. Di dalam kapal tersebut terdapat orang Makassar. Dari orang Makassar itulah ia mendapat berita tentang pentingnya pelabuhan Sumba Opu sebagai pelabuhan transit terutama untuk mendatangkan rempah-rempah dari Maluku. Pelabuhan Sumba Opu merupakan pelabuhan yang berada di Makassar. Goa menganut politik bebas dalam perdagangannya. Dalam hal ini menimbulkan tantangan dari VOC. Pada tahun 1634, VOC memblokir kerajaan Goa tetapi tidak berhasil. Peristiwa peperangan dari waktu ke waktu terus berjalan dan baru berhenti antara tahun 1637 sampai 1638. Sempat tercipta perjanjian damai, namun tidak lama terjadi pertempuran di antara keduanya. Perang antara kerajaan Goa dan VOC tidak dapat dielakkan lagi menjelang akhir tahun 1653 Masehi. Dan memang terjadi perang besar-besaran tahun 1654 sampai 1655 di pelabuhan Sumba Opu. Di daerah Maluku, rakyat di sana membantu Goa dalam perang, sebab rakyat Maluku tidak menyenangi politik monopoli perdagangan rempah-rempah oleh VOC. Perang di Sulawesi Selatan ini berhenti setelah terjadi perjanjian Bongaya pada tahun 1667 yang sangat merugikan pihak Goa Talo. Nah, demikianlah seputar pembahasan kerajaan Islam di Kalimantan dan Sulawesi. Berikutnya adalah tugas rumah. Membuat atau fotokopi peta Kalimantan, kemudian gambarkan tempat-tempat letak kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Pada peta itu dan tambahkan deskripsi singkat tentang kerajaan-kerajaan itu. Kesimpulannya, Kerajaan Banjar merupakan kerajaan yang berada di Kalimantan. Kerajaan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Nagara-Daha, yaitu Kerajaan Hindu. Hikayat Banjar menceritakan bahwa Pangeran Samudra minta bantuan Raja Demak dengan perjanjian untuk menganut agama Islam beserta rakyatnya. Dengan bantuan tentara Demak, Kerajaan Nagara-Daha dikalahkan dan Pangeran Tumenggung tunduk kepada Raden Samudra. Sejak itulah Kerajaan Banjar sudah menjadi kerajaan Islam di Kalimantan. Sejak itulah Kerajaan Banjar mengalami perkembangan dan
daerah-daerah lainnya tunduk kepada Banjar. Selanjutnya, Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar merupakan salah satu dari sekian banyak kerajaan yang berkembang di Pulau Sulawesi. Sultan Hasanuddin yang membawa Kerajaan Makassar ke puncak kejayaan tidak berhasil mematahkan ambisi Belanda menguasai Makassar. Seperti kerajaan-kerajaan Islam lainnya di luar Jawa, Kerajaan Makassar menggantungkan kehidupan ekonominya pada perdagangan antar pulau. Kita patut meneladani nilai-nilai kerja keras perjuangan Sultan Hasanuddin dalam mempertahankan kedaulatannya terhadap upaya penjajahan politik ekonomi Kompeni Belanda. Nah, pada materi selanjutnya, kita akan membahas terkait perkembangan kerajaan Islam di Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.